Halo semuanya, kembali lagi di podcast Bisik Litbang, tempat bincang paling asik punya Litbang. Balik lagi sama gue Andrew yang bakal nemenin kalian nih sepanjang podcast hari ini. Dan tentunya gue nggak bakal sendirian dong, gue bakal ditemenin nih sama dua temen gue nanti. Sebelumnya, gue mau ingetin kalian nih, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa ya kalian untuk klik tombol subscribe di bawah. Dan bagi kalian semua yang suka dengan video ini, boleh banget nih kalian klik tombol like dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Oh iya, gue juga mau ingetin nih bahwa di podcast kali ini kita disponsori oleh Ines Cosmetics. Oke deh, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kali ya kita masuk ke pokok bahasan kali ini. Dan seperti yang gue bilang di awal tadi, gue mau kenalin nih dua temen gue, yaitu Veve dan Dilan. Halo Ve, halo Dil. Halo. Halo, apa kabar nih kalian nih? Udah lama nih kita nggak berjumpa kan? Baik. Puji Tuhan, baik. Gimana kuliah? Lancar? Kemarin habis UTS nggak sih? Iya ya? Habis UTS ya? Iya, Lancar nggak UTS kalian? lancar lah. Nilai-nilai? Lancar lah, puji Tuhan lancar. Tapi nilainya belum keluar nih, baru setengah nih. Iya sih, Iya, lagi mau lagi libur lebaran juga nggak sih? Jadi ya Iya, mungkin betul. masih pada libur lebaran mungkin dosen-dosennya. Tapi kalian nggak maksudnya nggak libur lebaran kan? Karena nggak boleh nggak sih? Iya, nggak bisa, nggak boleh Iya, mudik. Iyalah, karena ya kita harus taat protokol kesehatan nggak sih? Harus Betul. ikutin kebijakan pemerintah juga. Ya moga-moga pandemi cepet kelar lah. Amin. Amin. Mungkin sebelum kita ngobrol lebih lanjut, boleh kali ya kenalan sedikit Veve sama Dilan, biar orang-orang yang nonton sama denger podcast kita kali ini tahu nih siapa sih sebenarnya Averes Kristanza sama Dilan Wijaya itu. Boleh kali dari Dilan atau Veve dulu, silakan. Oke, halo semuanya. Namaku Veve. Aku mahasiswi Quick and Easy School of Business, jurusan Ilmu Komunikasi, angkatan 2020. Lalu perkenalkan semua, nama saya Dilan, aku jurusan IAB, angkatan 2020. Wah, keren. Berarti kita bakal ngobrol-ngobrol santai nih, kita sama mahasiswa bakal bertukar pikiran lah dengan topik kita kali ini. Jadi, sebenarnya kita mau bahas apa sih guys hari ini? Jadi, kita mau bahas sebuah topik yang menurut gua hari ini, yang mau kita bahas hari ini tuh merupakan sebuah topik yang menurut gua bisa dibilang salah satu kunci untuk mencapai sebuah kesuksesan juga sih. Karena dengan topik kita kali ini tuh secara nggak langsung atau secara tanpa kita sadari itu membantu kita banget untuk menumbuhkan rasa kepercayaan diri, membuat kita lebih mudah dikenal orang lain. Dan tanpa berlama-lama lagi, gue mau kasih tahu nih bahwa topik kita kali ini adalah personal branding. Jadi gue bakal jelasin dulu kali dikit ya, apa sih sebenarnya personal branding itu sendiri, biar teman-teman yang nonton di luar sana sama yang dengerin kita ngerti apa yang bakal kita bahas hari ini. Jadi apa sih sebenarnya personal branding itu sendiri? Personal branding merupakan sumber atau proses membangun sebuah persona publik terhadap audiens yang dalam hal ini menjadi target atau sasaran. Personal branding juga dapat diartikan sebagai sebuah praktik untuk mempromosikan diri, karir, dan pencapaian sebagai sebuah merek. Personal branding meliputi proses mengembangkan dan mempertahankan reputasi yang akan memberikan kesan terhadap individu. Jadi bisa gue simpulin secara garis besarnya, personal branding itu tuh sebenarnya merepresentasikan diri kita tuh sebagai sebuah merek yang dalam arti di dalamnya itu tuh ada menumbuhkan rasa kepercayaan diri, bagaimana cara kita membangun kredibilitas diri, dan lain-lain. Gue mau nanya nih sama kalian nih, sebagai seorang mahasiswa nih, kalian pernah denger nggak sih personal branding itu sendiri? Atau mungkin kalian punya pengalaman nggak sih dengan personal branding itu? Mungkin dari Veve atau Dilan? Siapapun boleh. Kalau menurutku, dengan istilah kayak bener-bener istilahnya secara teori ya, personal branding adalah, itu tuh kayak jarang banget aku dengar. Bahkan kata personal branding itu tuh bukan nggak asing, maksudnya asing banget lebih tepatnya di telingaku gitu. Tapi personal branding itu tuh bisa kita lihat secara langsung gitu. Kayak di sekitar kita, contohnya kayak public figure, itu pasti mereka punya personal branding mereka sendiri-sendiri kan. Kita tuh secara nggak sadar tuh tahu, tapi dengan istilah personal branding itu sendiri tuh kita jarang dengar. Gitu. Kalau menurut lo, Dil, gimana Dil? Pernah nggak sih lo punya pengalaman atau mungkin ya dengar-dengar gitulah?
mungkin dari kata personal brandingnya sendiri, mungkin itu kata yang cukup kurang dipakai gitu ya dalam sehari-hari. Tapi tanpa sadar tuh personal branding itu sebenarnya hal yang cukup banyak yang orang pakai gitu, hal yang cukup common lah sebutannya. Menurutku pribadi ya personal branding itu ya cukup hal yang penting yang dipakai setiap kita lah dalam sehari-hari. Berarti Gitu kalau sih. berarti kalau emang personal branding itu penting, gue nggak tahu sih, lu pernah nggak sih ngelihat dampak secara nyata atau dampak signifikan dari personal branding itu sendiri? Lu pernah nggak sih lihat orang nih yang punya mungkin menonjolkan karakteristiknya secara kuat gitu loh, yang bisa dikenal sama masyarakat luas, sama orang banyak? Pernah nggak lo ngelihat itu di kehidupan nyata? Iya, pasti pernah banget ya. Lebih tepatnya di sosial media yang sekarang ini yang benar-benar luas banget dan banyak orang-orang yang terkenal di sosial media, itu pasti mereka punya personal branding mereka sendiri dan dampaknya juga gede banget. Langsung ke contoh aja nih ya, salah satu yang aku tahu itu adalah Jerome Pauline. Mungkin untuk teman-teman sini juga yang nonton juga mungkin pada tahu Jerome Pauline itu siapa. Dia itu seorang YouTuber, awalnya dari YouTuber, dia bikin vlog-vlog gitu, dan personal branding dia adalah matematika, karena dia itu seorang mahasiswa yang dia berkuliah di Jepang, dan dia jurusan matematika, dan dia personal branding itu orang yang pintar matematika gitu. Nah, berawal dari YouTube itu, istilahnya secara tidak sengaja ya, dia memulai YouTube karena iseng aja pengen mengabadikan momen, tapi malah jadi besar istilahnya, dan sekarang dia punya bisnis, bisnis minuman gitu, namanya Menanti. Kalau kalian bisa lihat, dia baru buka juga, dan personal branding itu tuh sampai ke menu makanan mereka gitu. Mereka bikin menu namanya matematika, integral, itu kan istilahnya itu lekat banget gitu, sampai mereka bisa bikin bisnis yang berhubungan juga sama personal branding mereka gitu. Berarti emang sebenarnya personal branding itu punya dampak yang kuat banget ya dalam kehidupan kita sehari-hari, walaupun kita mungkin nggak terlalu ngeh atau terlalu sadar dengan personal branding itu sendiri. Dan di era digitalisasi ini sendiri, banyak orang yang memanfaatkan media sosial untuk mengekspresikan dirinya, ya nggak sih? Orang-orang tuh banyak yang berbagi cerita bahwa diri itu sebenarnya begini, dan istilahnya membuka wawasan lebih luas lagi loh. Kalau sebenarnya tuh orang itu nggak, mungkin orang sekarang kesuksesan apa sih? Lu bisnis, kerja, punya uang, kaya, punya harta banyak, berlimpah, sukses. Oke, itu emang mungkin bisa dibilang istilahnya tujuan yang umum lah. Kalau misalnya orang ditanya mau sukses tuh ya pasti jawabnya kebanyakan kayak gitu. Cuman orang tuh jarang, yang tadi lu bilang jarang enggak sih sama kehadiran personal branding atau karakter ini yang bisa membawa kita tuh mungkin bisa dibilang lebih mudah nggak sih untuk mencapai sebuah kesuksesan, karena keunikan dan karakteristik yang kuat itu bisa buat persepsi orang terhadap kita tuh bisa berubah atau mungkin lebih beragam gitu, nggak yang kita ketahui doang. Tapi gue nggak tahu sih di Indonesia sendiri udah banyak belum sih orang yang ngeh tentang personal branding ini sendiri. Kalau menurut lo pada, ada nggak sih sebenarnya cara-cara untuk membangun personal branding ini sendiri? Dalam arti itu ada nggak sih yang mewadahi kita atau yang menjadi sarana untuk menuju pembentukan personal branding itu sendiri? Oke, kalau menurutku gampang aja sih. Kalau sekarang mungkin sosial media ya, itu udah sekarang kita semuanya pakai teknologi, terus sosial media tuh luas banget, nggak cuma di Indonesia doang, tapi di seluruh dunia gitu. Jadi pakai contoh juga tadi si Jerome Pauline, dengan dia bikin konten di YouTube, itu kan istilahnya nggak cuma nge-reach orang yang di Indonesia gitu, tapi dia juga bisa nge-reach orang-orang yang di Jepang atau orang-orang yang di Malaysia gitu. Jadi personal branding itu tuh bisa dibikin salah satunya dengan cara dia bikin konten gitu. Misalnya tadi juga yang Jerome Pauline, dia punya personal branding matematika. Jadi mungkin entah dia bikin konten jawab-jawab soal UTBK atau bahkan konten yang nggak berhubungan dengan matematika. Contohnya kayak dia masak gitu, tapi tetap ada dia kaitin dengan matematika gitu. Jadi dengan bikin konten, dia bisa secara perlahan bisa membangun personal branding itu. Oke, kalau menurut lo nih Dil, kira-kira gimana sih sebenarnya
ke depannya tuh kita harus gimana sih tentang personal branding itu sendiri? Dalam arti, apakah kita harus banyak belajar tentang personal branding, atau mungkin lu punya pengalaman nggak sih dalam membangun personal branding itu sendiri? Nah, menurut saya personal branding ini kan emang penting ya. Bisa dibilang cukup esensial buat kita, apalagi yang mau mulai bisnis. Tapi sayang banget nih, wadahnya tuh kurang begitu populer. Nah, makanya kita perlu kembangin lagi. Dan kebetulan banget nih, UKM Penelitian dan Pengembangan, atau yang bisa dikenal sebagai UKM Litbang, berkolaborasi dengan cicil.co.id bersama dan mengadakan sebuah webinar event personal branding FYP, Find Your Personal Branding. Berarti keren banget tuh, gue baru pernah, maksudnya nggak tahu sih, gue pernah dengar ada seminar-seminar gitu, tapi gue belum pernah ikut dan tertarik sih sebenarnya untuk belajar personal branding. Kalau boleh tahu tentang apa tadi FYP itu? Final Nah, personal branding. pembahasan mungkin di webinar ini kita akan membahaskan lebih mendalam lagi mengenai personal branding, pentingnya membangun rasa percaya diri, mungkin kredibilitas, memperluas koneksi kita. Kita bakal belajar banyak tentang personal branding sih. Berarti emang bakal nambah wawasan kita banget gak sih tentang personal Iya. branding itu gimana, cara-cara menerapkannya, cara-cara membangunnya, tips and triknya lah istilah gitu. Iya. Kalau boleh tahu, siapa sih nanti yang jadi narasumber di webinar tersebut dan tanggal berapa sih acaranya? Oke, jadi karena UKM Litbang ada kolaborasi sama cicil.co.id, kita mendatangkan seorang guest speaker, yaitu Kak Ibda Fikrina. Nah, si Kak Ibda ini itu adalah seorang area manager dari cicil.co.id. Dan sebagai seorang area manager, beliau itu sering banget bekerja sama dengan city coordinator, dan mampu membangun relasi yang baik juga dengan mereka. Nah, dia juga berkolaborasi dengan tim digital marketing dari Cicil, yang berarti dia itu sangat familiar gitu dengan sosial media. Nah, untuk pengalamannya udah nggak usah diragukan lagi ya teman-teman dari KIP ini. Oh, berarti bener-bener berkualitas gak sih? Betul. Ketika lo mau belajar nih tentang sesuatu hal dan lo di apa ya, bisa dibilang dalam tanda kutip disuguhkan dengan informasi yang berasal dari narasumber yang benar-benar kredibel dan berkualitas. Dan itu menurut gue sangat keren sih. Kalau mau daftar gimana sih, Feh atau Dil? Lu punya ini nggak? Cara-caranya, cara untuk daftar? Kenapa kita harus daftar sih ke acara FYP nanti? Oke, kalau caranya sebenarnya gampang banget. Tinggal ketik yang kayak di sini nih. Atau bisa diketik juga kayak bit.ly/pendaftaran personal branding FYP. Atau nanti linknya ini juga akan ditaruh di description box, teman-teman tinggal klik aja. Atau bisa scan barcode juga di sebelah sini. Nah, nanti udah deh, tinggal kebuka langsung tuh form pendaftarannya, terus nanti tinggal diisi aja, terus udah deh, kalian udah terdaftar jadi partisipan di event FYP ini. Tanggal berapa tuh, Fe, kalau boleh tahu? Untuk event kali ini, kita akan mengadakannya pada hari Sabtu, tanggal 29 Mei, jam 3 sampai dengan jam 4.30 WIB. Oh, berarti itu di weekend ya? Iya bener nggak ya? Weekend ya? Iya, Bener ya? Betul. Ya berarti harusnya sih, ya kenapa enggak gitu loh. Kita mau dapat ilmu yang bener-bener bisa bantu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa enggak kita ikut gak sih acara itu, dan gratis ya setahu gue ya? Iya nggak sih? Gratis ya bener ya acaranya? Iya, betul banget. Acaranya free entry ya teman-teman, dan udah dibuka untuk umum, gratis lah ya, paket komplit banget nggak sih? Nah, itu buat teman-teman semua nih yang nonton video dan dengar podcast kali ini, kalian nyesel sih kalau nggak ikutan daftar. Oke deh, kira-kira ada nggak sih pesan-pesan nih, Feve sama Dilan, buat teman-teman yang dengar atau nonton podcast kali ini tentang personal branding? Iya, oke. Aku di sini sebagai ketua pelaksana dan Dilan sebagai wakil ketua pelaksana mau ngajak kalian nih untuk ikut event FYP ini, karena dari tagline kita udah jelas banget tuh, find your personal branding. Jadi kita tuh berharap banget webinar kali ini itu bisa membantu teman-teman semua yang mau membangun personal branding kalian, khususnya di sosial media. Nah, buat teman-teman yang join webinar ini, yang pastinya kalian bisa dapat manfaat yang banyak banget dan berguna untuk nanti kita di dunia kerja. Kayak misalnya kita bisa tahu personal branding itu apa sih, seberapa penting personal branding itu, gimana cara membangunnya, terus bentuk-bentuk dari personal branding itu tuh kayak gimana, terus hal-hal apa aja yang harus kita perhatiin ketika kita membangun personal branding khususnya di sosial media, dan lain-lain. Dan di event kita ini tuh
webinar itu nggak cuma satu arah ya teman-teman. Jadi si pembicaranya itu nggak cuma kasih materi, terus udah selesai gitu, kita cuma dengerin. Tapi di sini kita menyediakan sesi Q&A di mana teman-teman itu bisa tanya langsung ke pembicara kita dan dijawab langsung juga sama si pembicara. Jadi sesi Q&A ini tuh bisa menjadi wadah buat teman-teman untuk menggali lebih dalam lagi tentang personal branding itu. Nah, jadi kita berharap banget nih teman-teman untuk join dan supaya kalian bisa tahu gimana cara membangun personal branding dan menemukan personal branding kalian itu apa. Oh ya, aku kasih sneak peek dikit kali ya. Nanti tuh bakal ada giveaway dari Ines Cosmetic berupa goodie bag buat teman-teman yang beruntung. Jadi, jangan sampai kelewatan ya teman-teman. Wah, keren banget nih. Bener banget nih apa yang tadi udah VV bilang, Dilan bilang, kalau personal branding tuh bener-bener sebuah, apa ya bisa dibilang, ya itu tadi yang gue bilang di awal, kunci kesuksesan sih, yang bener-bener penting dan kita harus sadar bahwa kita tuh harus merepresentasikan diri kita sebagai sebuah merek gitu loh. Kita harus membangun persepsi orang terhadap kredibilitas kita, terhadap kepercayaan diri, terhadap kualitas yang kita miliki, supaya tuh persepsi masyarakat terhadap kita tuh ya nggak cuma gitu-gitu aja loh. Maksudnya nggak dalam lingkup yang sempit doang. Oke deh, kita udah lama banget nih. Udah nggak lama banget sih sebenarnya. Kita udah banyak ngobrol istilahnya dalam podcast kali ini. Jadi gue mau say thank you nih buat teman-teman semua yang udah nonton atau dengar podcast hari ini. Semoga apa yang gue, VV, dan Nilan sampaikan bisa bermanfaat ya bagi kalian semua. Makasih juga nih gue ucapin buat VV sama Dilan yang udah bersedia nyempetin datang di podcast kita kali ini. Sekali lagi gue mau ingetin teman-teman semua, jangan lupa kalian klik tombol like, comment, and subscribe, dan share ke teman-teman semua tentang video podcast kita kali ini. Dan bagi kalian nih yang mau dengerin versi audionya, kalian dapat mendengarkannya di digital platform kesayangan kalian, seperti Spotify Podcast, Apple Podcast, dan digital platform lainnya. Terima kasih buat teman-teman semua, dan sampai jumpa di podcast Bisik Litbang selanjutnya. Bye!